Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam semangat juang prajurit Sriwijaya. Halo sahabat Sriwijaya, sampai jumpa kembali di Sriwijaya Podcast, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah hebat dari prajurit dan insan berprestasi di jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Baik sahabat podcast, pernahkah kita berpikir bahwa pengabdian TNI itu tidak hanya memegang senjata dan di medan tempur, tetapi pengabdian itu hadir juga bersama dengan masyarakat, seperti di sawah dengan masyarakat. Terus di tengah bencana banjir dan tanah longsor, ada warga, bahkan di jembatan gantung yang menghubungkan harapan masyarakat. Sahabat Sriwijaya, dan kini telah hadir bersama kita Letnan Kolonel Arhanud Yusuf Winarno SIP Mhan, Komandan Kodim 0403 Ogan Komering Ulu. Mohon izin Bapak, selamat datang di Sriwijaya Podcast. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak atas kesediaannya pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang, berkenan Komandan untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Sriwijaya. Baik, selamat pagi sahabat Sriwijaya. Kami Letkol Arhanud Yusuf Winarno. Kebetulan juga kami Komandan Kodim 0403 OKU. Korem 044 Garuda Dempo. Kodim kami berada di Batu Raja di Kabupaten Oku, namun kami membawai 3 wilayah, yaitu Kabupaten Oku, Kabupaten Oku Timur, dan Oku Selatan. Sudah berapa lama izin Bapak berdinas di Oku izin? Kebetulan kalau dari serah terima sampai dengan sekarang kurang lebih 9 bulan. 5 hari. 9 bulan 5 hari, Iya, Bapak. Pasti sudah banyak hal-hal berkesan di sana mungkin Bapak. Alhamdulillah. Siap. Baik Komandan, kita awali kabar yang sangat membanggakan dari Kodim 0403 OKU turut berperan dalam program Swasembada Pangan tahun 2025 dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya bidang pertanian dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026. Apa perasaan Bapak izin setelah mendapat penghargaan tersebut? Tentunya ini pertanyaan yang sama disampaikan kepada Bapak Presiden sendiri maupun Bapak Menteri Pertanian. Tidak ada ucapan lain, tidak ada kalimat lain yang bisa diberikan kecuali terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, seluruh stakeholder, seluruhnya yang mendukung program ketahanan pangan ini. Tahun 2025 kita mendapatkan status swasembada pangan. Tentunya lebih khusus kepada prajurit maupun ASN Kodim 0403 OKU, yang lebih khusus lagi pada seluruh Babinsa yang ada di lapangan. Ini ucapan yang tidak terhingga terima kasihnya dan tidak bisa dibalas dengan kalimat lain kecuali ucapan terima kasih. Karena mereka sudah melakukan tugas yang sangat luar biasa, Mbak. Dari pagi hingga malam tanpa pamrih melakukan semua upaya dalam rangka menciptakan, mendukung program ketahanan pangan ini. Saya ingat dan saya melihat sendiri di lapangan mereka tanpa hentinya setiap hari harus melakukan program-program yang sudah direncanakan, dari mulai mendampingi kelompok tani untuk menciptakan atau menambah luas tanamnya, kemudian bagaimana mereka mendampingi para petani untuk program serap gabahnya dengan Bulog, dan seterusnya yang pada intinya semua itu menciptakan siklus atau suasana bahwa pangan yang khususnya di Oku Timur itu bisa berjalan dengan baik, bisa menjadi besar hasilnya.
kita tahu bersama bahwa tahun 2025 di Oku Timur sendiri GKP-nya itu hampir 1.300.000 ton. Itu salah satu yang terbesar dan kabupaten yang mendukung terciptanya swasembada pangan. Di sini memang tidak bisa kerja sendiri. Tentunya kami, Kodim, di lapangan ada Babinsa, kemudian di sana juga ada Pemda, ada dinas terkait, ada rekan kita polisi, kemudian ada dari Bulog dan sebagainya, yang setiap saat, setiap waktu selalu berupaya untuk menciptakan bagaimana swasembada pangan ini bisa terwujud. Bagaimana kita mengatur kebutuhan akan beras, bagaimana kita mendorong suplai beras kepada masyarakat supaya bisa terdistribusi dengan baik. Nah, itu sangat luar biasa. Kami sendiri tidak bisa berucap lain selain terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, terkhusus kepada Babinsa kami yang ada di lapangan. Dan tentunya ini juga menjadi motivasi kami ke depan. Mudah-mudahan di tahun 2026 Bapak Presiden kemarin dan Pak Mentan juga mengharapkan program swasembada pangan yang sudah diraih di tahun 2025 ini bisa berkelanjutan di tahun 2026, sehingga ke depan sudah mulai disusun rencananya. Bagaimana kita sudah pengalaman di 2025, tentunya akan kami perbaiki di 2026 dengan program-programnya dan inovasi-inovasi dari seluruh Babinsa maupun prajurit yang ada di lapangan supaya program ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk saat ini yang sedang berjalan tentunya program adanya cetak sawah di Oku Timur sudah mulai menunjukkan hasilnya karena sudah mulai tanam perdana di beberapa tempat, yang tentunya ini akan juga menambah progres GKP di tahun 2026 nanti apabila sudah masuk masa panennya. Kemudian juga ada program-program Bulog untuk pendistribusian beras yang kemungkinan sebentar lagi akan kita distribusikan ke masyarakat supaya tidak terjadi harga berasnya bisa kita tekan ataupun bisa kita stabilkan. Nah, itu salah satu contoh yang ke depan juga kita harus bisa menciptakan swasembada pangan di tahun 2026 ini. Dan mungkin semua itu sekali lagi tidak bisa kita sendiri, Mbak. Kita kolaborasi antar instansi sehingga tercipta kerjasama yang baik, kerjasama yang luar biasa di lapangan, sehingga pasti program-program dari Presiden bisa tercapai dengan berhasil. Itu. Baik Bapak, berarti penghargaan ini bukan hanya sekedar medali saja Bapak, tapi merupakan hasil dari kerja kolektif prajurit di lapangan. Mohon izin Bapak. Dan ketahanan pangan ini kan juga merupakan sebagian dari pertahanan, izin Bapak. Jadi peran TNI itu sangat penting di sana. Siap. Mohon izin Bapak, beberapa waktu lalu Oku dihadapkan dengan bencana banjir, betul Bapak? Iya, izin. betul. Siap. Tentunya ini bukan terjadi kali ini saja waktu itu ya Bapak. Izin, bagaimana langkah cepat prajurit Kodim 0403 mengatasinya, izin? Kita tahu sendiri bahwa secara geografis Oku Raya, kami menyebutnya Oku Raya karena dulu masih satu Oku, begitu tahun 2004 berpisah menjadi 3 kabupaten. Itu memiliki geografis yang sangat luar biasa, bermacam-macam. Di Oku Selatan ada pegunungan Bukit Barisan, kemudian di Oku ada perkebunan, dan di Oku Timur daerah persawahan yang semuanya dilalui oleh 2 sungai besar, yaitu Sungai Ogan dan Sungai Komering. Potensi geografis ini tentunya sangat baik apabila dimanfaatkan dengan baik juga. Namun di samping itu tentunya ada ancaman, yaitu berupa tanah longsor,
maupun banjir. Kita tahu bersama bahwa Kabupaten Oku tahun 2004, kalau tidak salah bulan Mei itu terjadi banjir besar di kota Oku Batu Raja itu, sehingga tidak hanya Batu Raja, di beberapa kecamatan juga berdampak sehingga banyak menimbulkan kerugian dari masyarakat dan ada juga korban jiwa pada saat itu. Itulah menjadi pengalaman besar bagi kami Kodim 0403 Oku untuk melakukan pencegahan atau mitigasi terhadap bencana, yaitu banjir maupun longsor. Memang pada saat bulan September sebenarnya kami sudah mulai berdasarkan SK Bupati sudah mulai tahap mitigasi bencana alam berupa karhutlah. Pada saat itu memang lagi musim-musim panas. Namun berdasarkan keterangan dari BMKG bahwa di akhir tahun antara bulan September sampai dengan awal tahun nanti ke Januari, Februari ke depan, Maret, itu curah hujan karena adanya cuaca yang berubah itu sangat tinggi. Sehingga pada bulan September Bupati langsung mengeluarkan SK untuk melakukan antisipasi bencana alam berupa banjir dan longsor. Jadi ada 2 SK waktu itu, karhutlah dan bencana banjir dan longsor. Sehingga dari semua itu sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana, kami langsung melakukan tahap pencegahan berupa mitigasi, mensiagakan seluruh personil maupun material yang ada di baik di Kodim maupun di Koramil. Sehingga setiap hari Koramil ada standby beberapa orang untuk melakukan siaga bencana, Mbak. Setelah adanya SK itu kalau nggak salah pada bulan September juga, itu SK-nya tanggal 19 September, tidak salah jauh itu, tanggal berapa, 29 atau berapa itu, Oku hujan lebat. Hujan lebat, kami langsung standby, kami langsung cepat siaga sehingga membantu daerah-daerah yang terdampak dari banjir, walaupun memang banjirnya tidak lama, yaitu tiba-tiba langsung malam, kemudian pagi, siang udah mulai surut. Alhamdulillah kita dengan cepat dengan instansi terkait, BPBD dan Pemda, Polri juga ikut di sana, kita cepat. Kemudian tidak lama lagi setelah itu antara Oktober kalau nggak salah ada banjir longsor di Oku Selatan. Jadi lumayan karena memang waktu itu cuacanya hujan lebat, kemudian ada angin juga, ada longsor di Oku Selatan, sehingga yang personil yang ada di Oku Selatan, Koramil Oku Selatan, jajaran langsung siap standby untuk membantu pencarian. Kurang kalau nggak salah ada 3 terdampak hilang, yang 1 tidak ditemukan sampai sekarang. Nah, memang keseret arus sungai waktu itu. Namun kesiapan kami dari 2 itu kami sudah siap. Nah, kebetulan pas tanggal 7 kemarin kami di Karawang semua, saya, ada Bapak Pangdam, Pak Gubernur, ada Pak Bupati Oku Timur, dan saya berada di Karawang waktu itu kan. Anggota melaporkan, kami ada grup, jadi di kami ada grup bencana alam, Mbak. Itu di situ ada Pemda, ada kami juga Kodim, dan ada instansi semuanya yang ada kumpul di situ. Jadi setiap ada hujan intensitas tinggi dilaporkan bagaimana perkembangan pasang surut air sungai, bagaimana intensitas hujan di daerah mana saja. Hingga kami monitor. Pada saat itu kami monitor bahwa di daerah Oku Timur terjadi hujan lebat yang tanpa henti. Akhirnya benar pagi harinya sungai meluap, Sungai Komering, menyebabkan di kurang lebih 6-7 kecamatan terendam. Akhirnya kami dari Jakarta langsung terbang kembali menuju ke lokasi bencana, ke wilayah. Di sana sudah banyak yang bersiap siaga, ada dari kami juga, dari polisi, kemudian kepolisian, dari BPBD, dari Pemda dan instansi terkait yang terlibat langsung dalam tanggap darurat, membantu masyarakat, membantu kelompok rentan, anak-anak yang terdampak rumahnya yang kebanjiran.
Di samping itu juga melaksanakan patroli pengamanan untuk mengamankan aset mereka dari orang-orang yang memanfaatkan situasi banjir seperti ini. Pada saat itu juga setelah kalau nggak salah tanggal 9 itu Pak Gubernur datang meninjau melihat lokasi banjir di daerah Belitang, kemudian dengan kami dampingi dan Pemda dan menyalurkan beberapa logistik kepada keluarga-keluarga yang terdampak. Jadi kehadiran kami, kehadiran para pimpinan wilayah Pemda sangat dibutuhkan masyarakat. Tentunya ini menandakan bahwa negara hadir untuk memberikan solusi, membantu masyarakat yang sedang mengalami bencana. Siap Itu, Bapak. Nah itu kan Bapak izin TNI ini sering menjadi pihak pertama izin Bapak dalam membantu warga dalam kasus penanganan bencana. Izin Bapak seperti banjir kemarin Bapak izin membantu warga. Mungkin ada hal yang berkesan di saat menangani itu Bapak, dari Bapak sendiri izin. Apa saja Bapak izin? Bencana ini memang sangat tidak bisa kita duga, kadang-kadang di samping itu datangnya tiba-tiba sehingga ada yang bisa siap, ada yang tidak. Tentunya ini memberikan dampak psikologis yang sangat tinggi bagi masyarakat. Kami terutama pada saat penanganan bencana ini fokus kepada korban jiwa, Pak. Jadi kami selalu berupaya apabila ada terutama kepada orang-orang tua, anak-anak kecil yang rentan, tentunya kita menjadi prioritas. Pada saat perbantuan itulah bagaimana kita merasakan harapan dari masyarakat bahwa kehadiran kita sangat dibutuhkan. Kehadiran uluran tangan dari kita semua sangat dibutuhkan karena di situ mereka benar-benar membutuhkan bantuan, pertolongan, sehingga sangat perlu uluran tangan kita semuanya, bantuan kita untuk bisa memberikan solusi bagi persoalan mereka itu. Bagaimana mereka bisa terhindar dari bencana, kemudian bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan pada saat setelah terjadinya bencana. Tentunya yang itu dibutuhkan suatu psikologis yang baik, suatu semangat yang tinggi. Dari kita juga berusaha memberikan semangat itu melalui bantuan, melalui komunikasi yang baik. Kami merasa senang apabila mereka tersenyum dari adanya bencana itu. Makanya moto kami itu senyuman mereka itu semangat kami gitu. Luar biasa sekali sahabat Sriwijaya. Nah ini dia berarti TNI itu humanis, hadir bukan pada saat aman saja izin Bapak, tetapi pada saat kondisi sulit pun TNI siap hadir bersama masyarakat izin Komandan. Nah beberapa waktu lalu Komandan pas banjir ada berita viral, berita viral seorang babinsa yang menyelamatkan salah satu warga yang hanyut ya Bapak waktu itu, hanyut di tengah-tengah banjir. Dan bagaimana pendapat Bapak terhadap fenomena yang sangat viral kan pada waktu itu, sangat luar biasa. Bagaimana tanggapannya izin? Ya memang itulah babinsa kita Mbak, dimanapun berada mereka selalu siap untuk membantu, untuk menolong masyarakat terutama yang terdampak bencana ataupun ada masalah apapun di wilayahnya. Sertu Iwan itu babinsa dari Koramil Belitang. Memang yang bersangkutan sungguh luar biasa begitu melihat ada mobil yang berupaya. Memang mobil itu kondisinya terjebak di tengah-tengah sehingga harus mau nggak mau harus maju, mundur tidak bisa, maju pun ibaratnya nekat lah. Akhirnya maju, kemudian ditolong oleh babinsa dan di situ kebetulan ada babin Kantipmas juga, ada beberapa kades juga datang langsung cepat cari tambang dan sebagainya, sehingga alhamdulillah
keluarga tersebut bisa terselamatkan, ada bapak, ibu, dan anaknya bisa terselamatkan. Ya, ini memang Babinsa kami sering sampaikan, kami sering tukar diskusi antar mereka. Intinya adalah mereka itu tanpa pamrih, Pak. Jadi ada apapun yang terjadi di masyarakat, selama bisa membantu menyelesaikan, mereka pasti akan hadir di tengah-tengah untuk berupaya menyelesaikan persoalannya apapun yang ada di masyarakat. Itulah. Baik, Bapak izin. Babinsa bekerja dengan tulus, bukan dibuat-buat ya Bapak ya? Bukan. Iya, bukan Itu asli. dibuat-buat ya. Memang Babinsa itu ujung tombak teritorial dan juga sebagai sahabat rakyat, izin Bapak. Baik, sahabat Sriwijaya. Selanjutnya Komandan, kita lihat juga pembangunan jembatan gantung oleh Kodim 0403 Oku. Mengapa pembangunan infrastruktur seperti ini menjadi perhatian Kodim? Izin. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jembatan gantung yang ada di Desa Pusar, Kabupaten Oku, itu putus atau rusak akibat dampak dari banjir yang terjadi pada saat tahun 2024. Dan yang tadi awal saya ceritakan, pengalaman pahit, pengalaman berharga bagi kami, Kodim Oku, karena pada tahun 2024 banjirnya sungguh sangat luar biasa meluap di wilayah Batu Raja itu dan sekitarnya. Nah, itu salah satu yang terdampak adalah jembatan gantung Pusar yang menghubungkan dusun 1 dengan dusun 4. Di dusun sebelah 4 itu lokasinya adalah perumahan penduduk, sehingga anak sekolah maupun ibu rumah tangga yang mau belanja, yang mau ke sekolah harus menyeberangi sungai itu. Nah, pada saat itu jembatannya rusak, sehingga dari tahun 2004 sampai dengan sekarang mereka menggunakan perahu yang dibantu oleh BPBD, disiapkan setiap hari untuk menyeberangi Sungai Ogan. Pada saat kemarin Bapak Presiden sangat berapresiasi terkait dengan jembatan gantung ini, apalagi melihat dari kebutuhan dari anak sekolah yang harus menyeberang sungai untuk bisa sekolah, sedangkan sarana prasarana jembatannya tidak ada atau rusak. Kami dari Kodim 0403 Oku mengajukan beberapa jembatan yang memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak sekolah khususnya maupun warga masyarakat. Untuk saat ini baru satu pembangunan, Pak, yaitu di Desa Pusar itu memang sudah mulai tahap pembangunan. Mudah-mudahan di akhir Januari ini ataupun nanti paling lama ya di Februari awal dan seterusnya cepat selesai. Walaupun kondisi saat ini sedang gerimis hujan tiap hari, kami Kodim, personil Kodim dengan masyarakat yang ada di sana dibantu dengan ada prajurit TNI lain dari ZENI dan seterusnya, kemudian ada dari Pemda juga membantu pembangunan secara bergotong royong supaya pembangunannya ini bisa segera terselesaikan, kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maupun anak sekolah yang di sana. Tentunya jembatan ini merupakan harapan bagi mereka, karena dengan adanya jembatan ini mereka bisa beraktivitas, ekonominya lancar, kemudian bisa menuntut ilmu di SD sebelah yang mereka lalui. Itu harapan-harapan besar dari masyarakat melalui jembatan ini. Sekali lagi mungkin ini ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, dan Bapak Danrem 044 Garuda Dempo. Sudah kami mewakili masyarakat yang ada di sana, sudah diberikan waktu atau diberikan kesempatan untuk dibangunkan jembatan itu. Itu yang jembatan gantungnya, Pak. Siap Bapak, sangat luar biasa sekali Bapak. Kami juga turut senang, bangga Bapak atas apresiasi Bapak izin yang telah dilakukan oleh prajurit Kodim 0403, izin Bapak. Jadi pembangunan jembatan ini bukan hanya menghubungkan dua wilayah, tetapi juga menghubungkan harapan masyarakat. Mohon izin. Sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin ada pesan Komandan kepada masyarakat, khususnya warga Ogan Komering Ulu, izin. Tentunya yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah maupun masyarakat
Oku Raya, Kabupaten Oku Timur maupun Oku Selatan atas kerjasama dan bahu membantu, saling membantu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah. Tentunya ini mencerminkan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi untuk menciptakan persatuan, kesatuan bangsa ini, sehingga program apapun yang ada dari pemerintah khususnya bisa kita laksanakan, bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, saya mengutip dari beberapa tokoh nasional yang mungkin kalimat ini sangat berkesan bagi saya maupun bisa menjadikan motivasi kita ke depannya. Ya, ini jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Yang terakhir dari kami, Kodim 0403 Oku, siap dan gas. Artinya kepanjangannya adalah semangat, integritas, adaptif, dan profesional. Kalau gasnya nggak ada alasan, selalu siap. Wih, sangat luar biasa. Jadi intinya kita selaku warga negara kesatuan Republik Indonesia harus saling gotong royong, bahu-membahu, saling membantulah untuk mengatasi kesulitan kita bersama-sama, dan itu merupakan wujud cinta terhadap tanah air. Mohon izin Bapak, terima kasih atas waktunya dan pengabdiannya. Nah, sahabat podcast, itu dia tadi perbincangan kita mengenai pengabdian nyata TNI Angkatan Darat untuk negeri dari swasembada pangan hingga kemanusiaan. Nah, semoga podcast kali ini dapat menambah pemahaman untuk kita semuanya bahwa TNI Angkatan Darat itu selalu hadir di tengah rakyat, bukan hanya di saat aman saja, tetapi di saat sulit juga kita selalu siap. Nah, dan momentum ini semakin memperkuat persatuan dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas. Terima kasih telah menyaksikan podcast bersama kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berprestasi, dan terus menginspirasi. Senyuman masyarakat adalah semangat bagi kami. Gas! Tetap semangat, Sriwijaya!